Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau belajar lanjutan dari persamaan dasar akuntansi ya. Kemarin kan kita belajar bab 3 tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, kita masih pakai buku yang sama, di download di CB-nya Kemendikbud ya. Nah, kita hari ini mau masuk ke bab 4, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, nanti kita akan bikin beberapa part karena satu siklus itu cukup panjang ya. Pertama, aku mau ngejelasin dulu gimana sih siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini pastinya beda sama nanti siklus di perusahaan dagang ya. Mostly sama, tapi pencatatan bentuk jurnalnya nanti berbeda. Nah, siklus akuntansi ini dibagi menjadi tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Nah, tahap pencatatan dulu, nanti tahapannya adalah melihat bukti transaksi dulu, seperti kwitansi, memo, nota kontan, faktur, dan lain sebagainya. Kemudian dari bukti-bukti itu dicatat ke jurnal. Nanti kalau masih perusahaan pakainya jurnal umum. Jadi semua transaksi masuk dalam satu jurnal umum. Terus setelah di jurnal nanti ada istilahnya yang namanya posting. Posting kemana? Posting ke buku besar. Jadi nanti setiap akunnya ditaruh di rumah atau dirumahkan ke dalam masing-masing akun di dalam buku besar atau ledger. Nah, setelah selesai tahap pencatatan, kemudian masuk di tahap pengikhtisaran. Dari buku besar tadi bakal ketemu saldo. Misal saldo kas berapa ya? Nah, itu nanti di summary ke dalam neraca saldo. Jadi neraca saldo ini nanti menyajikan saldo-saldo akhir setelah transaksi, dari awal sampai transaksi. Nah, setelah itu bakal ada jurnal penyesuaian. Nah, di neraca saldo ini dan jurnal penyesuaian ada yang namanya buku pembantu atau disebut kertas kerja atau worksheet. Biasanya ini nanti 10 kolom. Buat apa? Buat membantu penyusunan laporan keuangan. Nah, masih di tahap pengikhtisaran ya. Kemudian setelah ada jurnal penyesuaian, nanti bakal akhir tahun bakal ada jurnal penutup sekaligus menutup buku besarnya dan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian tahap laporan ini berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini nanti bisa berupa laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian neraca. Satu lagi yang keempat ada yang namanya CALK, catatan atas laporan keuangan. Tapi yang pokok adalah 3 ini ya, 1, 2, 3 ini. CAL kan nanti hanya kayak penjelasan aja. Nah, tadi laporan keuangan ini merupakan kertas kerja tadi kan buat membantu penyusunan laporan keuangan ya. Jadi, better kertas kerja ya atau worksheetnya juga disusun. Jadi nanti pas bikin laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan perubahan ekuitas maupun neraca lebih mudah. Baik, itu siklusnya. Kemudian kita masuk ke halaman 68.
bukti transaksi. Kita kenalan dulu sama bukti-bukti transaksi karena dasar kita melakukan pencatatan atau menjurnal itu dari bukti transaksi itu sendiri. Apa aja sih bukti transaksi? Nah, misalnya di sini ada bukti kas keluar ya. Bukti kas keluar itu misalnya dipakai buat pembayaran rekening listrik bulan September 2021 misalnya. Jadi buat bayar-bayar listrik, bisa buat bayar gaji, bayar telepon, seperti itu. Bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada nama PT kita, pastikan ada tanggal, pastikan ada nomor juga. Oke, terus namanya adalah bukti kas keluar. Kemudian yang kedua itu ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu sama ya formatnya ya. Oh, dia digunakan ketika misalnya ada pelunasan piutang nih. Tuh, misalnya tadinya ada pelanggan udah pakai jasa kita tapi belum bayar. Nah, sekarang dia udah ngelunasin. Kita pakai bukti kas masuk. Yang buat PT itu sendiri ya. Jadi PT kita pastikan ada tanggal, ada nomor bukti. Bukti kas masuk. Ini typo ya. Ini harusnya BKM. BKM, bukti kas masuk. Kemudian pasti ada nominal. Nanti itu masuk di jurnal. Nah, ada yang namanya bukti memorial atau biasa disebut memo. Memo. Buat apa? Ini buat hal-hal lain seperti misalnya dilakukan depresiasi peralatan. Depresiasi peralatan itu kan hasil analisa perusahaan ya. Jadi kayak uangnya nggak ada, tapi kita harus mencatat karena peralatan tuh lama-kelamaan usang atau penurunan kualitas. Jadi harus disusutkan. Depresiasi itu sama aja dengan penyusutan. Oke, kemudian ada cek. Cek ini bisa dari pelanggan. Seperti ini ya. Bentuknya pasti ada banknya. Pastikan ada nama, ada nominal, juga ada tanggal. Kemudian ada biliet giro juga. Biliet giro atau BG ini juga buat pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan. Kemudian kwitansi. Kwitansi ini bisa digunakan buat misalnya ini, buat biaya sewa. Jadi ketika kita sewa, kita dapat bukti nih, namanya kwitansi pas kita bayar ya. Kemudian pastikan ada tanggal, nominal, dan keterangannya apa. Kemudian nota kontan. Nota kontan ini buat jual beli khusus tunai. Untuk tunai aja ya. Jadi yang jual beli secara tunai itu pakainya nota kontan nanti. Nanti masuknya di perusahaan dagang biasanya. Kalau di perusahaan jasa masih belum pakai. Kemudian faktur. Faktur ini kalau nota kontan buat yang tunai, kalau faktur buat yang kredit. Nah, di situ nanti ada rincian barangnya, bahkan ada PPN-nya. Itu faktur. Kemudian ada yang namanya nota kredit. Nah, temennya nota kredit itu nanti ada yang namanya nota debit. Bedanya apa ya? Kalau nota kredit itu yang buat penjual untuk pembeli sebagai bukti pengurang piutang usaha ya. Jadi ini pengurang piutang usaha. Yang bikin siapa? Yang bikin kita, PT Berkah Mulia.
kita sebagai penjual. Nah, kalau nota debit kebalikannya. Ini dibuat oleh pembeli untuk penjual sebagai bukti pengurang utang kalau dari sisi kita. Jadi kalau nota kredit buat pengurang piutang, kalau nota debit buat pengurang utang. Oke. Aku coba tuliskan bedanya sedikit ya di sini ya. Misalnya dari sisi pembuat dokumen. Siapa yang bikin dokumen? Kalau nota kredit dan kalau nota debit. Kalau nota kredit itu yang bikin penjual. Kalau nota debit yang bikin pembeli. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kalau nota kredit tadi mengurangi piutang. Mengurangi piutang usaha. Kalau nota debit mengurangi utang usaha. Seperti itu ya. Terus ini bentuknya nota debit mirip, cuman pembuatnya adalah CV Multi, bukan kita. Yang bikin adalah penjualnya. Kemudian kita coba kenalan dengan konsep debit kredit ya. Kita kenalan dulu sama konsep debit kredit. Nah, konsep debit kredit itu kalau secara umum secara sederhana itu biasanya berbentuk T-account. Nih, kayak gini nih, T-account namanya. Nanti di sini ada nama akunnya. Ini nanti bisa dipakai buat format buku besar juga ya. Ada nama akunnya, terus sisi debit ada di sebelah kiri dan sisi kredit ada di sebelah kanan. Mekanisme debit kredit merupakan penggunaan sistem pencatatan berpasangan atau double entry system, yaitu pencatatan bukti transaksi melibatkan minimal 2 atau lebih akun dengan nilai yang sama antara debit dan kredit. Nah, kemarin kan kita udah belajar persamaan dasar akuntansi ya. Persamaan dasar akuntansi kan kemarin ada aset, ada kewajiban atau liabilitas atau utang, kemudian ada ekuitas atau modal. Aset itu saldo normalnya ada di debit, jadi di sisi kiri. Saldo normal itu apa maksudnya? Saldo normal itu ketika bertambah maka bertambah ke rumahnya. Maksudnya apa? Rumahnya aset itu ada di kiri ya. Saldo normalnya ada di debit, berarti rumahnya aset, semua aset nanti ada di debit. Begitu juga dengan kewajiban maupun ekuitas. Mereka rumahnya ada di kanan, ada di sisi kredit. Jadi, saldo normalnya kalau dia nanti bertambah, bakal bertambah di sisi kiri, sisi kredit. Seperti itu. Misalnya, perusahaan membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar
2 juta. Dengan bukti tadi ya, nota kontan misalnya. Nah, jika digambarkan dengan T-account ini sederhana. Sebenarnya nanti teman-teman bakal lihat bentuk versi tabelnya juga. Nah, belinya perlengkapan ya 2 juta. Jadi dia beli perlengkapan atau peralatan nih? Kalau misal perlengkapan, ini bukan peralatan tapi perlengkapan ya. Harus sama, harus disesuaikan. Perlengkapan beli kemarin kalau beli sebentar. Perlengkapan adalah aset. Masuk di aset. Aset tadi masuk di rumahnya adalah debit atau kiri. Ini debit. Debit atau kiri. Berarti kalau dia bertambah ya. Kan kita beli aset kita bertambah 2 juta, berarti di kiri ya. Kemudian kalau kita beli perlengkapan secara tunai, apa yang berpengaruh? Oh, kas. Nah, kas yang berpengaruh, berarti kasnya ditaruh di kredit karena berkurang, berlawanan. Jadi kas tadi juga aset, tapi karena berkurang ya, maka berlawanan. Oke, semula debit menjadi kredit karena dia berkurang gitu. Kalau perlengkapan tadi kan bertambah, jadi dia masuk di debit, tapi karena kasnya berkurang, dia masuknya di kredit, lawannya ya. Terus oke, ilustrasi kedua coba ya. Ini beli peralatan. Nah, kalau ini baru beli peralatan ya, tadi kan perlengkapan. Secara kredit ya, 5 juta. Kita tulis dulu peralatan. Beli berarti peralatannya nambah ya. Nambah sebesar 5 juta di debit. Kenapa? Karena peralatan adalah aset. Aset bertambah, rumahnya di debit. Kemudian dia beli secara kredit. Apa yang bertambah? Oh, utang usaha. Utang usaha bertambah. Utang usaha itu kewajiban. Kalau bertambah, rumahnya di kredit. Jadi dia bertambah di sini. Oke. Jadi kalau bertambah kembali ke rumahnya, tapi kalau berkurang ditaruh berlawanan. Kemudian ilustrasi 3 misalnya, Tuan Hartono menyetorkan uang tunai ke dalam kas perusahaan sebesar 7 juta. Menyetorkan uang tunai ke kas 7 juta ya, buktinya tadi bukti kas masuk. Nah, kita catat, berarti Tuan Hartono itu pemilik modal ya, pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan. Artinya, uang yang disetorkan itu adalah modal. Kita buat dulu. Kalau nambah modal berarti nambah apa? Kas ya. Nambah kas. Kas bertambah ada di debit sebesar 7 juta. Kas adalah aset. Bertambah, rumahnya di debit. Kemudian, apalagi yang bertambah? Modal Tuan Hartono bertambah 7 juta. Modal adalah ekuitas yang kalau bertambah rumahnya di kredit. Jadi dia walaupun di kanan, ini dia bertambah. Oke, clear ya. Nah, rangkumannya ini sebenarnya. Kalau aset bertambah ada di sini, di kiri.
Kalau berkurang ada di kanan. Untuk liabilitas dan ekuitas, kalau bertambah utang ya, utang dulu ya. Utang bertambah di kredit. Kalau berkurang di debit, modal juga sama. Bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, kalau pendapatan itu bertambah di kredit. Kenapa? Karena pendapatan menambah modal. Oke. Terus kalau beban, dia rumahnya di debit. Beban bertambah, rumahnya di debit. Kenapa? Karena mengurangi ekuitas. Jadi rumahnya beban di debit, tapi rumahnya pendapatan di kredit. Kalau prive juga sama. Prive kayak beban ya dia. Kalau bertambah di debit karena mengurangi, tak tulis sini, prive dan beban bertambah itu di debit karena mengurangi ekuitas. Oke, rangkumannya seperti itu. Nah, ini nih udah dibuatkan di tabel 4.1. Aset bertambah di debit. Oke, sebelum itu aset rumahnya ada di debit, saldo normalnya di debit, maka kalau bertambah ada di debit. Kalau berkurang berarti di kredit. Kemudian kewajiban. Kewajiban rumahnya di mana? Oh, rumahnya di kredit. Berarti kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Sama kayak ekuitas, rumahnya juga di kredit. Berarti kalau bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan ini bagian dari ekuitas. Beban juga bagian dari ekuitas. Pendapatan saldo normalnya di kredit, jadi kalau bertambah di kredit dan kalau berkurang di debit. Beban, walaupun dia bagian dari ekuitas, tapi sifatnya dia kalau bertambah bebannya artinya mengurangi ekuitas, maka saldo normalnya dia di debit, berlawanan dengan si ekuitas ya. Berlawanan. Terus kalau bertambah, si beban ada di debit, kalau berkurang ada di kredit. Oke, kita coba analisa ini ya. Kas, saldo normal debit, bertambah debit, berkurang kredit. Piutang usaha. Piutang usaha itu bagian dari aset juga. Aset lancar. Bertambah debit, berkurang kredit, saldo normalnya debit. Piutang wesel, aset lancar. Rumahnya debit, bertambah debit, berkurang kredit. Perlengkapan juga aset lancar. Rumahnya debit, bertambah debit, berkurang kredit. Asuransi dibayar di muka, juga aset lancar ya, bertambah debit, rumahnya debit, bertambah debit, berkurang kredit. Iklan dibayar di muka, aset lancar juga, rumahnya debit, bertambah debit, berkurang kredit. Sewa dibayar di muka, ini aset lancar juga, rumahnya debit, bertambah debit, ini berkurang kredit. Peralatan, aset tetap, rumahnya debit, bertambah debit, berkurang kredit. Kemudian kendaraan juga aset tetap,
Rumahnya debit bertambah debit berkurang kredit. Gedung aset tetap. Rumahnya debit bertambah debit berkurang kredit. Utang usaha kewajiban. Rumahnya kredit bertambah kredit berkurang debit. Utang bank juga kewajiban, tapi kewajiban jangka panjang ya. Rumahnya kredit bertambah kredit berkurang debit. Gaji yang masih harus dibayar atau utang gaji. Rumahnya kredit bertambah kredit, ininya debit, berkurangnya debit. Modal pemilik ekuitas. Ekuitas rumahnya kredit bertambah kredit berkurang debit. Prive tadi bagian ekuitas tapi rumahnya di debit, bertambah debit berkurang kredit. Pendapatan rumahnya kredit bertambah kredit berkurang debit. Pendapatan diterima di muka, hati-hati, pendapatan diterima di muka itu kayak utang pendapatan. Jadi kita nerima uangnya dulu tapi kita belum kasih jasa. Itu artinya kita utang pendapatan. Berarti dia utang. Rumahnya kredit bertambah kredit berkurang debit. Sekarang beban utilitas atau listrik, air, telepon. Rumahnya debit bertambah debit berkurang kredit. Beban perlengkapan. Rumahnya debit bertambah debit berkurang kredit. Baik, sampai di sini dulu. Next video kita bakal bahas tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam kata ataupun penjelasan, dikoreksi aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.